Halo, perkenalkan nama saya Raiman Hamonangan Siombing. Saya adalah field collector dari PT Monang Karya Mandiri yang bekerja sama dengan beberapa klien bank dan non-bank. Saat ini saya ingin membahas terkait hutang piutang yang bermasalah. Apalagi dalam situasi ini, situasi pandemi. Salam sehat buat semuanya. Sebelum kita membahas persoalan untuk mengentaskan bagaimana penyelesaian hutang, kita coba untuk flashback ke sebelumnya bahwa bagaimana terjadinya hutang. Hutang itu berdasarkan pengajuan si nasabah terhadap perbankan, pembiayaan perbankan atau non perbankan. Terjadinya hutang itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait nominal, terkait tenor, dan terkait cara pengembaliannya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah terkait dengan nasabah yang perekonomiannya sedang ambruk karena berhadapan dengan situasi pandemi saat ini. Nah, kalau kita punya hutang, prinsipnya dulu. Kalau kita punya hutang, prinsipnya adalah kita wajib membayar. Jangan beralasan lain-lain. Beralasan COVID-19, beralasan bisa dipahami situasi COVID-19? Bisa. Tapi bukan berarti pemutihan hutang. Karena hutang wajib dibayar. Nah, bagaimana mengentaskan persoalan ini? Pemerintah sudah memberikan aturan-aturan hutang piutang terkait situasi pandemi saat ini. Artinya nasabah yang mengalami perekonomian ambruk, dia bisa datang ke bank untuk mengajukan reschedule, dia bisa datang ke bank untuk mengajukan penundaan pembayaran. Tapi terkecuali untuk nasabah yang melakukan hutang pada situasi pandemi. Dikecualikan. Artinya nasabah yang menghutang pada saat situasi pandemi, dia harus tahu resikonya bahwa situasi pandemi ini adalah situasi yang tidak baik untuk melakukan hutang. Nah, lalu bagaimana cara mengentaskan persoalan hutang yang terjadi pada saat situasi belum pandemi tapi tenornya masih berjalan sampai saat ini di situasi pandemi ini? Kita tahu memang betul beberapa sektor perekonomian ambruk. Tapi bukan berarti kita lari dari hutang. Kalaupun kolektor datang ke rumah, artinya hadapi kolektor itu dengan kepala dingin. Bukan keras kepala. Karena kalau kita sadar hutang, jangan terlalu banyak cerita. Atau cerita tentang undang-undang ini, segala macam dan lain-lainnya. Kalau punya hutang, ya dibayarkan. Kalau tidak sanggup untuk melakukan pengangsuran, hadapi kolektornya lalu ajukan bagaimana cara untuk mengentaskan persoalan ini. Karena beberapa pengalaman saya di penagihan, ketika hutangnya itu masuk di telat di atas 180 hari, itu bunga dengan dendanya itu tidak akan pernah berjalan. Seperti yang di aturan OJK bahwa pokok hutang itu tidak boleh denda dan bunga itu tidak boleh melebihi pokok hutang. Artinya ketika dia minjam 1 juta, tidak mungkin hutangnya menjadi 1.100.000. Mungkin bisa jadi 2 juta. Ya mungkin menjadi 2.100.000. Ketika pokok hutang dan bunganya di total adalah 2 juta. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 2 alternatif. Ajukan diskon atau cicil sampai lunas. Karena itu tidak menambah bunga dengan denda. Ketika nasabah itu melakukan pembayaran, misalkan hutangnya 1 juta. Lalu
karena dia sudah terlambat di atas 180 hari, total hutangnya menjadi 2 juta. Nah, kalau nasabah itu membayar 100, maka di bulan berikutnya total hutangnya seharusnya menjadi 1.900.000. Bulan berikutnya dia bayar 100, total hutangnya sisa menjadi 1.800.000. Artinya, bayar angsuran sesuai dengan kemampuan. Jangan juga mengorbankan kebutuhan perut di rumah. Pintar-pintarlah, bijak-bijak buat nasabah yang sedang mengalami perekonomian ambruk. Nah, nanti kemudian kalau memang perekonomian sudah membaik atau mendapatkan rezeki yang lebih baik dari yang sebelumnya, bisa melakukan pelunasan, ajukan diskon. Karena pengajuan diskon itu berlaku untuk semua nasabah, baik perbankan atau lembaga keuangan yang non-bank. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Terkadang memang kita lihat bahwa di sini saya tidak berpihak kepada kolektor ataupun nasabah, cuman saya perhatikan di sini si nasabahnya ini ketika dia punya hutang dia lebih galak. Untuk menutupi kesalahannya dia coba lebih galak dan coba membenarkan dirinya bahwa kalau saya tidak bisa bayar mau apa gitu kan. Artinya dia coba pasang badan seolah-olah memancing kolektor untuk berperilaku keras. Karena kita harus ketahui Bapak Ibu sekalian, kolektor juga manusia, dia juga punya emosi. Jangan coba-coba dipancing atau dipancing kekerasan. Nanti kemudian kalau pecah, menang jadi abu, kalah jadi arang. Artinya tidak ada yang menang di antara kalian semua. Hadapi kolektor, hadapi nasabah yang bermasalah itu dengan kepala dingin. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui, terkadang memang ada nasabah yang sudah menjanjikan debt collector untuk melakukan pembayaran yang sudah ditentukan tanggalnya tapi tidak melakukan pembayaran. Artinya kolektor juga tidak serta-merta ketika datang minta langsung dibayar, ketok pintu langsung dibayar. Kolektor juga tahu kita datang ke rumah nasabah belum tentu nasabahnya ada uang. Artinya kolektor juga memberikan waktu untuk si nasabah mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu kesepakatan antara nasabah dengan debt collector sesuai dengan kemampuannya. Karena memang kalau penanganan kita ini penanganan di atas 6 bulan ini biasanya penanganan memang yang recovery ini penanganan yang sudah agak lumayan keras, atau rumah-rumah nasabah juga terkadang sudah pindah. Nah, untuk hal itu jadi hadapilah kolektor dengan jiwa, dengan kepala dingin, bijak. Jangan begitu datang debt collector tutup pintu, diketok-ketok nggak buka gitu. Nanti giliran rame disalahkan kolektor padahal ada orang di rumah. Itu yang mau saya sampaikan terkait dengan beberapa pengentasan terkait hutang piutang. Nah, satu hal lagi yang tadi saya mau bicarakan selanjutnya itu terkait orang hutang di situasi pandemi. Kita sadar betul bahwa pada saat situasi pandemi perekonomian ambruk. Artinya kalau untuk melakukan hutang sebagai konsumtif, sebaiknya nasabah itu mencari cara untuk penyelesaiannya, atau memang berpikir dulu untuk berhutang, apalagi hutangnya konsumtif. Terkadang saya perhatikan dari beberapa tagihan yang saya lihat, ada yang hutangnya untuk renovasi rumah, ada yang hutangnya untuk beli sepeda bagus, ada hutangnya untuk beli handphone bagus. Padahal situasi pandemi saat ini harusnya kita bijak untuk mengelola keuangan kita, dan beberapa yang saya lihat seperti itu. Nah, yang lebih paling saya tidak habis pikir itu adalah terkadang memang ada beberapa klien itu yang baru mendapatkan KTP, dia sudah ber-KTP, seakan-akan dia berhak untuk melakukan hutang. Saran saya kalau memang tidak ada sumber pengembalian, janganlah berhutang. Karena ketika nanti teman-teman itu di blacklist atau masuk dalam slick itu dan call-nya itu
tercantum sebagai nasabah bermasalah, kredit macet, itu kembali lagi buat teman-teman itu namanya jadi jelek. Karena kita nggak tahu pada situasi berikutnya itu seperti apa. Kadang baru umur 17 sudah ngutang, padahal hidupnya itu masih panjang. Nah, pingin berumah tangga, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan. Sebaiknya kalau memang kita tidak tahu sumber pengembaliannya dari mana, saran saya jangan dulu berhutang. Tahan-tahan dulu. Jangan terlalu konsumtif terkait hutang. Itu melihat temannya punya handphone bagus, melihat temannya punya sepeda bagus, melihat temannya punya sepeda motor bagus, terus kita keinginan untuk membelinya tapi kita tidak memiliki sumber pengembalian, akhirnya kita terjerat dalam hutang. Nah, buat teman-teman pemuda saat ini saya sarankan jangan dulu berhutang, gunakan yang ada, manfaatkan yang ada, karena hutang satu sisi baik tapi satu sisi akan melilit kalian. Itu yang saya ingin sampaikan, karena kalau misalkan generasi penerus bangsa ini sudah berhutang, artinya ke depannya kalau misalkan teman-teman ingin punya usaha, itu sudah tidak bisa lagi untuk melakukan pinjaman atau penambahan modal, dan itu resikonya buat teman-teman juga. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Untuk yang masih usia produktif, kalaupun emang ingin berhutang dengan bijak. Kalau berhutang ingin buka usaha, sebaiknya saran saya jangan dulu berhutang untuk buka usaha. Jalankan dulu usahanya. Ketika sudah jalan usahanya, baru kalian bisa berhutang untuk penambahan modal. Jangan modal dari hutang untuk usaha. Nah, itu salah. Jadi itu yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Coba bijak untuk mengelola keuangan, dan tetap semangat dan tetap sehat. Merdeka.